Halo semuanya, di video kali ini saya akan mencoba untuk men-share bagaimana mengimplementasikan pseudocode sequential search ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, kalau kalian belum paham apa itu sequential search dan bagaimana cara kerjanya sampai dengan pseudocode-nya, kalian bisa lihat dulu video mengenai penjelasan sequential search versi 1 yang mengembalikan indeks atau posisi data di mana data pertama kali ditemukan. Kalian bisa lihat sih di sana udah dijelasin bagaimana cara pencariannya satu persatu. Nah, di video kali ini saya akan langsung aja mengimplementasikan source code yang sudah dijelaskan di video tersebut ya. Jadi, kita akan ke algoritma utama dulu untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan. Langsung aja, saya di sini udah memiliki satu project, jadi saya langsung buat supaya cepat. Saya buat sebuah kelas yang memiliki main method ya. Oke, jadi saya kasih nama misalnya sequential search 1. Nah, jadi di sini saya contreng main-nya supaya dia langsung buat main. Nah, oke, jadi di dalam main di sini saya memiliki array, misalnya saya kasih nama L gitu ya. Nah, ukurannya berapa sih? Oke, kalau misalnya mengacu pada contoh source code-nya ini kan 100 ya. Nah, ini 100. Nah, walaupun digunakan N, tapi boleh sih kalau kalian misalnya mau modifikasi boleh. Kita buat dulu deh N itu jumlah data, kemudian kita punya X, yaitu data yang dicari, dan kita punya DX, yaitu urutan atau posisi di mana data ditemukan. Jadi seperti ini ya, N, X, IDX ya. Oke, nah sekarang saya akan input dulu sih berapa sih banyaknya data. Kita pakai scanner ya, dari Java Util ini. Kalian double klik aja supaya dia otomatis muncul di atas, atau ya di enter aja langsung, dipilih dan di enter gitu. Saya kasih nama SC, kemudian new scanner. Kalau kalian udah sering pakai Java sih, pasti kalian udah nggak asing lagi dengan scanner ini. Kalau yang belum pernah, jadi scanner ini fungsinya nanti untuk membuat input. Nah, sebelum kita langsung menginput kan kita kasih tahu dulu ya usernya mau disuruh input apa. Jadi sistem outprint ini untuk mencetak kata-kata gitu ya, supaya usernya nggak bingung. Masukkan banyaknya data. Nah, misalnya seperti itu. Oke, baru deh di-input. Banyaknya data kita simpan di dalam N, berarti N sama dengan sc.nextIn. Karena banyaknya data itu adalah integer, jadi next in ada nanti next double, dan lain-lain sesuai dengan tipe datanya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini udah saya perbesar fontnya ya. Nah, sekarang berarti setelah kita memiliki ini berarti ukurannya saya ganti menjadi N aja ya. Oke, sehingga kita memesan array sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, sekarang berarti apa dong? Deklarasi-deklarasinya kan udah nih, berarti ini membacanya sudah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita membutuhkan prosedur atau metode untuk mengisi array-nya. Kemudian nanti untuk sequential search-nya. Nah, kita buat sebuah metode ya. Nah, karena saya gunakan di sini aja, saya private aja, dan karena dia ini berarti dia void aja ya. Karena nanti saya mau panggil dia di dalam main, yang mana main ini adalah static, berarti ini kita harus kasih static juga. Jadi seperti itu, misalnya isi data. Nah, isi data di sini kita membutuhkan N untuk mengetahui banyaknya data, walaupun kita bisa aja sih menggunakan length ya. Kemudian habis itu saya pakai L aja ya. Nah, L ini adalah array, jadi seperti ini caranya ya. Jadi array L, nah jadi kayak gitu ya. Oke, ini saya perpendek dulu. Nah, oke. Nah, kemudian nah, jadi seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan mengisi data satu-satu supaya kita nanti cepat simulasinya. Saya menggunakan random ya. Nah, jadi dari Java Util. Kita udah kepilih Java Util nih, enter aja atau double klik kayak tadi ya. Saya kasih nama R new random. Nah, setelah itu saya akan mengisi datanya satu persatu. Saya pakai for ya. Oke, for i sama dengan indeksnya mulai dari 0 ya untuk array di sini, sehingga lebih kecil dari n, nggak sampai lebih kecil sama dengan. I++ ini gunanya untuk menginput ke data berikutnya, setelah data ke 0, supaya nginput data ke 1, dan seterusnya. Oke, L yang ke
I itu sama dengan, atau saya biar ini deh, seragam semua pakai kurung kerol buka dan tutup. Sebenarnya kalau satu baris sih boleh aja ya, nggak pakai ya. Jadi L yang ke I sama dengan R dot next. Nah, saya pilih next integer supaya nanti yang di random itu adalah integer. Misalnya saya batasi sampai maksimal 10 deh gitu. Jadi seperti ini. Dia akan merandom angka 1 sampai 10 ya eh, untuk mengisi ke dalam array L. Nah, walaupun di sini karena di sini kan dia nginput ya. Jadi kita tahu data kita gitu. Berhubung saya random biar cepat. Jadi saya biar tahu juga datanya, saya buatkan cetak. Saya tambahkan sebuah variabel cetak ya. Cetak data. Nah, cetak data ini sama sih kurang lebih parameternya, cuman kita nggak perlu random. Nah, ini kita tinggal sistem out print aja. Nah, sistem, karena kita mencetak kan ya, out print, kasih ln supaya dia turun ke bawah print line ya. Nah, ini sudah nih isi data dan cetaknya udah jadi. Sekarang baru deh kita masuk ke dalam algoritma pencariannya. Oke, kita melihat di sini biar sama ya. Jadi saya udah jelaskan waktu itu kita mencari dari awal sampai akhir. Di sini pakai while. Saya juga akan pakai while supaya sama ya. Dan nanti kalau ketemu kita break. Nah, tapi kalau ternyata belum ketemu, kita akan majukan satu persatu. Cari di kanan, cari di kanan. Ingat, ini yang mencari ke kanan dan ke kanan lagi gitu ya. Nah, sama private static. Nah, karena kita ingin mengembalikan indeks, berarti indeks itu kan integer ya, karena dia nomor urut gitu ya. Nah, sequential search. Nah, saya kasih nama seperti itu aja. Di sini saya membutuhkan ada berapa banyak sih datanya, apa sih bilangan yang dicari, misalnya namanya X, dicarinya di mana? Di dalam array L. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kenapa di sini error? Karena dia belum di-return. Kalau di sini bukan void, dia membutuhkan ayo return dong, kayak gitu ya. Sabar, nanti pasti kita return ya. Kemudian di sini saya akan memberikan nilai I sama dengan 1. Nah, while I kurang dari N. Sorry, ini bukan 1. Tapi mulai dari data ke 0 dong ya. Karena dia di Java mulainya dari 0. Sehingga yang awalnya di sini 1 itu menjadi 0 dan awalnya ini lebih kecil sama dengan N itu menjadi lebih kecil dari N. Karena kan indeksnya jadi mundur ya. Awalnya sampai 6 berarti 0 sampai 5 aja gitu. Jadi N-nya berkurang ke kiri. Nah, setelah itu di sini saya akan coba mengecek gitu ya, apakah L yang ke X, L yang ke I ya, karena I itu yang menyimpan indeks kita. Apakah sama dengan, jadi di sini kalau bertanya tuh sama dengannya 2 gitu ya. Kalau sama dengannya 1 itu dia memberi nilai, kalau sama dengannya 2 berarti dia nanya nih, apakah L yang ke I itu sama dengan bilangan yang dicari yaitu X? Kalau iya berarti break. Nah, seperti itu. Kalau tidak, berarti maju 1. I plus plus itu artinya nambahin I-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalnya di pseudocode ini ada and if gitu ya, di sini sebenarnya dia kurung kerol buka dan tutup sih gitu ya. Tapi kalau satu pernyataan boleh kok nggak dikasih kurung kerol buka dan tutup gitu, supaya nggak rame. Tapi ya nggak apa-apa sih. Boleh aja dikasih, boleh enggak gitu. Intinya karena dia cuma nge-break aja. Ini saya kasih aja biar kalian nggak bingung dengan I++ ini, berarti ini udah di luar if. Artinya kalau memang ternyata nggak sama, baru deh kita pindah ke kanan. Nah, jangan lupa terakhir kita return I. Oke ya, return I-nya itu di bawahnya while ya. Jadi setelah while selesai. Dan harus masih di dalam di dalam metodenya gitu, di dalam functionnya, nggak boleh di luar, nggak boleh di sini returnnya gitu kan, itu salah dong. Oke, kalau udah sekarang mari kita panggilin mereka satu persatu. Oke, pertama setelah kita memiliki L, kita akan isiin datanya dulu dong. Panggil isi data ya. Isi data dengan jumlah N dan siapa yang mau diisi L. Ini saya kasih nama sama ya antara array yang di parameter dengan yang di main ya. Kemudian supaya kita tahu datanya apa, kita cetak data. Nah, sama ya, parameternya N dan L ya. Urutannya jangan sampai kebolak-balik ya, jangan sampai jadi L sama N ya. Nah, setelah itu sebelum kita memanggil sequential search, kita harus tahu dulu data apa yang mau kita cari. Jadi di sini, oke, saya copy aja ya. Oke, nah satu-satu aja deh, ini aja deh biar tidak
terlalu rapat-rapat ya. Masukkan data yang ingin dicari. Nah, dah. Data yang dicari itu X dong. Nah, kalau sudah, berarti sekarang baru deh kita bisa memanggil sequential search. Sequential search ini memiliki nilai kembalian integer. Nah, ini adalah indeks dari posisi di mana dia ditemukan. Sehingga di sini kita simpan di IDX. Sama dengan panggil sequential search dengan jumlah datanya sebanyak N, kemudian data yang dicari itu X bukan IDX ya. Dia memang kadang-kadang otomatis muncul gitu, menyesuaikan dengan, oh dia butuh integer, diambil-ambil aja gitu sama dia, hati-hati, jangan langsung pakai gitu, cek dulu ya. Kemudian di mana dicarinya? Di L, udah. Nah setelah itu kita cek nih IDX-nya. Logikanya kan kalau ketemu itu berarti dia antara, misalnya nih datanya ada 6 nih, berarti kan di antara 1 sampai 6 ini gitu, nggak mungkin indeksnya di luar. Sehingga makanya di sini saya jelaskan sebelumnya, sorry. Nah, sehingga di sini saya jelaskan apabila indeksnya masih di rentang sampai dengan N, maka ditemukan. Artinya di antara rentang sampai dengan N, kalau kita terjemahkan ke dalam Java, itu berarti sampai N-1 kan, seperti itu kan. Berarti kan jika IDX lebih kecil sama dengan N-1 boleh, atau simply lebih kecil daripada N. Kan N-1 lebih kecil daripada N dong ya. Oke. System out print data ditemukan. Kalau misalnya mau dicetak pada urutan, nah di sini kalian jangan langsung IDX. Kenapa? Java kan menghitung dari 0, sedangkan user itu manusia. Manusia itu menghitung urutan pertama itu dari angka 1. Sehingga di sini IDX-nya harus kalian tambahkan 1. Jadi nggak boleh IDX aja gitu. Nanti usernya bingung dong. Misalnya data ditemukan pada urutan ketiga. Padahal nyatanya kalau user ngitung itu urutan keempat gitu loh. Jadi harus di plus 1. Nah, selain itu berarti datanya tidak ditemukan. Nah, data tidak ditemukan. Ya nggak isi urutan. Kalau udah nggak ditemukan ya nggak ditemukan aja gitu. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi di sini kita cek dulu pada urutan keberapa sih ke IDX plus 1. Mari kita jalankan. Oke, masukkan data. Misalnya banyaknya data, misalnya 5 deh. Dia akan ngerandom gitu kan. Ini hasil randomnya dia 6, 9, lalalala gitu kan. Ini saya lebarin deh. Nah, misalnya saya mau mencari angka yang pertama deh, angka 6. Nah, data ditemukan pada urutan yang ke-1. Saya jalankan lagi. Nah, masukkan data, misalnya 10. Oh, 10 banyak ya. Oke, saya akan mencari bilangan 0 deh. Nah, 0 itu kan ada beberapa tuh. Nah, apakah jawabannya dia? Data ditemukan pada urutan ke-1. Ingat, algoritma ini dia mengembalikan pada urutan keberapa sih pertama kali data ditemukan. Jadi seperti itu. Jadi karena 0 ini ada di urutan pertama, dia nggak peduli lagi 0-0 yang lain gitu. Kalau misalnya kalian ingin mencari, saya ingin menampilkan di urutan ke-1 ketemu, di urutan ke-4 ketemu, di urutan ke-5 ketemu, silakan. Itu dimodifikasi ya. Jadi algoritma ini boleh kalian modifikasi. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di komentar ya. Oke, misalnya sekarang contoh nih, data yang nggak ketemu, 5 aja ya, biar nggak banyak ya. Oke, misalnya saya mau mencari angka 0. Sini kan nggak ketemu nih. Nah, jadi data tidak ditemukan. Nah, jadi seperti itu. Karena dia mencocokkan satu per satu. Dicocokkan dengan 5, dengan 8, dengan 6, dengan 8, dengan 5. Ternyata sampai habis tuh nggak ketemu. Berarti otomatis langkahnya itu sampai langkah dari 0 sampai langkah ke-5. Nah, pada saat langkah ke-5 berarti itu udah di luar range. Karena datanya cuma 5, kan harusnya 0 sampai 4 aja gitu. Tidak ditemukan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk implementasi sequential search di dalam program Java ya. Oke. Nanti kalau misalnya kalian ada bingung, silakan kalian tanyakan di komentar ya. Sampai ketemu.